Halo semuanya, selamat datang kembali di WordPress Fundamental for Beginners. Pada video kali ini kita akan berkenalan dengan WordPress ya sebelum kita terjun langsung ataupun kita praktek langsung untuk mengenal beberapa fitur-fitur di dashboard WordPress. Nah, apa aja yang kita bahas pada video kali ini? Yaitu yang pertama tentang apa itu WordPress ya. Terus pencipta WordPress or founder WordPress, lalu fitur-fitur apa aja yang ada di WordPress, lalu kelemahan dan kelebihan WordPress, lalu kenapa kita memilih WordPress ya. Oke. So, apa itu WordPress? WordPress adalah platform ya, sistem manajemen konten or content management system ya, disingkat CMS, yang populer untuk membuat dan mengelola situs web. Ya, jadi CMS ini adalah suatu sistem yang dimana bisa memanage beberapa konten ya, konten situs web gitu. Nah, dirilis pada tahun 2003, WordPress ini telah menjadi pilihan utama bagi jutaan orang di seluruh dunia ya untuk membangun berbagai jenis situs web gitu. Nah, mulai dari blog pribadi hingga situs-situs bisnis yang kompleks gitu, seperti misalnya e-commerce kita bisa bikin melalui WordPress. Nah, di sini ada founder WordPress ya ataupun pencipta dari WordPress itu sendiri, yaitu Matt Mullenweg dan Mike Little. Nah, WordPress ini diciptakan oleh kedua tokoh ini ya, yaitu seorang pengembang perangkat lunak atau developer dan juga seorang pengusaha ya. Memimpin membangun WordPress dan mendirikan perusahaan yang bernama Automatic yang berkembang pesat gitu. Nah, jadi si WordPress ini diciptakan oleh dua orang ini, yang dimana dua orang ini adalah developer dan juga seorang pengusaha. Mereka mempunyai ide bagaimana membuat sistem yang dimana membuat website itu hanya bisa menggunakan drag and drag ya, ataupun konsepnya tanpa coding gitu ya. Jadi keren banget lah si dua tokoh ini. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur WordPress ya. Untuk fitur-fitur WordPress itu ada banyak sebenarnya dan hanya ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu UI-nya yang user friendly ya, dimana UI ini kita lihat dashboardnya, yang dimana dashboardnya kita bisa lihat bahwa ini tuh sangat mudah digunakan oleh user pemula gitu ya. Jadi user pemula ataupun yang udah mahir itu bisa sangat bisa untuk menggunakan WordPress ini ya, karena memang pengguna ini bisa mengelola situs webnya dengan mudah gitu ya. Jadi kita bisa lihat untuk menu-menunya, lalu untuk pengaturan-pengaturannya sudah bisa kita lihat bahwa ini tuh memang gampang banget gitu. Nah, selanjutnya ada tema dan penyesuaian ya. Dan di sini dengan ribuan tema ya yang tersedia di WordPress ini, user ini dapat mengubah tampilan situs web ya usernya sesuai dengan preferensi dan kebutuhan si user gitu, dan bisa kita ubah-ubah gitu ya untuk tema ini gitu. Nah, untuk tema ini tuh ada yang bawaan dari WordPress dan juga ada yang berbayar ya, ada yang free dan juga ada yang berbayar, tergantung dari seberapa bagusnya template-template tersebut ya. Jadi di luaran sana tuh ada orang-orang yang memang khusus untuk membuat template WordPress dan bisa dipakai sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, selain itu WordPress juga bisa melakukan penyesuaian tata letak. Misalnya kita mau hero-nya di bagian atas ataupun section-nya di bagian kiri atau kanan gitu ya. Sidebar-nya mau di bagian mana dan sebagainya, atau misalnya warnanya mau kita ubah-ubah atau font-nya mau kita ubah, dan elemen desain lainnya itu bisa banget ya di WordPress gitu, dan itu juga tanpa coding teman-teman ya. Jadi sangat memudahkan banget karena WordPress ini sudah memberikan kita UI yang sangat user friendly.
Dan selanjutnya ada plugin yang banyak banget di WordPress. Nah, plugin ini ada juga yang berbayar, ada juga yang free gitu ya. Jadi di WordPress juga banyak banget plugin di sini komplit ya. Kita mau untuk SEO, misalnya kebutuhan SEO ataupun kebutuhan untuk e-commerce misalnya, di sini sudah tersedia ya di WordPress. Kita mau scheduling post untuk blogging dan lain-lain, itu sudah tersedia ya, kurang apa lagi untuk WordPress. Nah, selanjutnya yang bagus itu dari WordPress adalah responsive dan SEO friendly tentunya. Nah, untuk situs WordPress ini secara otomatis ya menjadi responsif. Jadi responsif ini berarti website kita itu akan tampil baik di berbagai perangkat, mau itu di tampilan PC ya, tampilan tablet ataupun di tampilan mobile gitu. Semuanya akan tampil sangat baik di WordPress ini. Nah, selain itu WordPress juga dirancang baik untuk SEO ya, atau Search Engine Optimization. Jadi memungkinkan situs web kita itu bisa lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari. Ada salah satu plugin yang bisa membantu, yaitu Yoast SEO ya. Nah, nanti kita akan pelajari ke depannya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke kelebihan WordPress di sini. Untuk kelebihan WordPress sebenarnya banyak banget, tapi di sini beberapa aja yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu fleksibilitas dan skalabilitasnya. Jadi WordPress ini sangat fleksibel teman-teman. Jadi memungkinkan kita membangun situs web yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Baik itu blog sederhana, situs berita, toko online yang kompleks ya. Jadi selain itu WordPress juga mudah diubah dan ditingkatkan ya saat bisnis kita itu situs kita ini berkembang gitu ya. Semakin lama kan semakin besar ya, apalagi misalnya WordPress ini dipakai untuk bisnis kita gitu. Jadi skalanya bisa ditambahkan gitu ya. Selanjutnya ini ada komunitas aktif ya. Jadi komunitas aktif ini WordPress memiliki komunitas yang besar ya dan aktif juga di seluruh dunia gitu ya. Jadi berarti ada banyak sumber daya nih, ada tutorial dan dukungan yang tersedia jika kamu membutuhkannya gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman lagi stuck ya, mau ngedesain ataupun apapun, banyak sekali tutorialnya, banyak sekali sumber dayanya. Misalnya kita mau membutuhkan plugin ataupun template ataupun icon-icon itu yang support WordPress itu banyak sekali ya, jadi teman-teman bisa temukan dimanapun. Nah, kekurangan dari WordPress itu sendiri yang pertama itu keamanan, dimana karena popularitasnya si WordPress ini ya, karena semuanya itu banyak yang memakai WordPress, jadi WordPress ini sering menjadi target serangan keamanan gitu ya, baik itu melalui malware ataupun virus, melalui plugin-plugin mungkin ya, atau plugin-plugin atau template-template yang kita pakai, plugin template atau template yang bajakan gitu ya, dan di sana sudah disisipi malware untuk situs web kita. Nah, itu sangat berbahaya gitu. Namun jangan khawatir kalau misalnya teman-teman pakai plugin yang original dan template yang original, lalu menambahkan plugin-plugin security yang memang bagus ya, itu akan mengurangi resiko untuk kekurangan keamanan ini. Nah, untuk selanjutnya ada pembaruan reguler. Nah, pembaruan reguler ini untuk menjaga situs kita aman dan bekerja optimal, maka kita perlu secara teratur memperbarui WordPress ya, tema dan plugin secara teratur. Jadi kita harus sering-sering mengecek situs web kita gitu ya, dan memerlukan ya waktu gitu ya, tapi waktunya itu nggak terlalu lama kok gitu ya. Jadi bisa secara singkat kita hanya update pembaruan di sistem aja gitu. Nah, selanjutnya mengapa memilih WordPress? Nah, ini ya, mudah digunakan. Jadi WordPress ini dirancang agar mudah digunakan bahkan bagi pemula sekalipun gitu. Teman-teman misalnya baru tahu nih
WordPress itu apa, mau bikin website gitu tapi nggak bisa ngoding, teman-teman bisa pakai WordPress ini. Tapi belibet gak? Ya nggak belibet ya. Jadi makanya teman-teman ikuti aja videonya gitu ya. Dan juga kamu tidak perlu memiliki pengetahuan pemrograman yang mendalam ya untuk memulai gitu. Hanya beberapa ya untuk kita pakai coding, mungkin untuk custom CSS dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya membutuhkan landing page yang sederhana atau blog pribadi yang sederhana, kita bisa memakai template atau sistem yang sudah disediakan WordPress gitu ya. Nah, selanjutnya ini populer. Dengan jutaan pengguna di seluruh dunia, WordPress memiliki reputasi yang baik dan telah terbukti ya sebagai platform yang andal dan kuat. Jadi WordPress ini sudah dipakai di mana-mana ya, udah lama juga gitu dan sudah populer. Nah, itu dia untuk pembahasan pada video kali ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan ada beberapa pembahasan lagi sebelum kita masuk ke praktek berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.